Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan kita sebagai hambanya yang beriman, memiliki akidah yang lurus. Insyaallah semuanya adalah ahlu tauhid. Karena ketika seorang hamba dia beriman dan menjaga tauhid dan menjauhi aneka praktek kesyirikan, mereka inilah yang nantinya berhak untuk menikmati surga. Sebab di hari kiamat kelak, orang yang berbuat kesyirikan tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk surga. Dan kali ini Takmir mengangkat tema menjaga kemurnian tauhid dan meninggalkan kesyirikan. Mungkin jarang di masyarakat kita kajian dengan model tema seperti ini. Biasanya temanya kalau enggak politik, ekonomi, dan politik. Tapi kali ini kita membahas tentang bagaimana kita bisa menjaga tauhid pada diri kita masing-masing dan menjauhkan diri kita dari perbuatan syirik. Baik, biar semuanya fokus, bawa mushaf enggak Bapak Ibu? Bawa ya. Sekarang coba dibuka firman Allah di surat Al-An'am mulai dari ayat 83. Surat Al-An'am mulai dari ayat 83. Buka mushaf ya, bukan HP. Oh, Qur'annya ada di HP, tidak apa-apa. Baik. Al-An'am ayat 83. Sampun? Baik, coba kita bacakan. Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahima ala qaumih narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim. Wa wahabna lahu Ishaqa wa Yaqub wa kullan hadaina wa Nuhan hadaina min qablu wa min dzurriyyatihi Dawuda wa Sulaimana wa Ayyuba wa Yusufa wa Musa wa Harun wa kadzalika najzil muhsinin wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas kullum minas salihin wa Ismaila wal Yas'a wa Yunus wa Luta wa kullan faddalna 'alal 'alamin wa min abaihim wa dzurriyyatihim wa ikhwanihim wajtabainahum wa hadainahum ila siratim mustaqim. Dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha'u min ibadihi walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Sampun? Coba masih ada yang nyari-nyari ya. Surat Al-An'am ayat 83. Sudah? Baik. Yang pertama, coba Bapak Ibu hitung. Di situ ada berapa nabi yang disebutkan oleh Allah? Kita hitung ya. Al-An'am ayat 83. Ada nabi siapa yang disebut di situ? Ibrahim, satu. Selanjutnya Nabi Ishaq, Yaqub. Kemudian Nuh, lalu Dawud, Sulaiman, Ayyub, Yusuf, Musa, Harun. Sudah? Ibrahim tadi sudah di depan ya. Selanjutnya Zakaria, Yahya, Isa, Ilyas. Kemudian Ismail, Yasa, Yunus, dan Lut. Sudah? Totalnya ada 18. Totalnya ada 18. Ada sebuah syair mengatakan wa fi hujjatina
thamaniyatan ba'da asyri nabiyya. Dalam ayat fi hujjatinya ada 18 nabi. Nama para nabi yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran totalnya 25. Walaupun jumlah para nabi 125.000. 300 sekian belas diantaranya jadi rasul. Tapi yang namanya disebutkan dalam Al-Quran hanya berapa? 25. Baik, dari 25 itu 18 dicantumkan di surat Al-An'am mulai ayat 83 sampai ayat 86. Selanjutnya, setelah Allah menyebutkan 18 nabi ini, Allah mengatakan wa min abaihim, dan bapak-bapak mereka, wa dzurriyyaka, wa ikhwanihim, dan saudara-saudara mereka. Itu kalau dalam jalur nasab disebut dengan jalur usul, jalur furu', jalur hawashi. Seluruh bapak mereka, anak keturunan mereka, semua saudara mereka. Ini kan berarti menyapu semua manusia. Ini menyapu semua manusia. Dari 18 nabi ini dan seluruh bapaknya, seluruh anak keturunannya, dan seluruh saudara-saudaranya, Allah memberikan satu kaidah, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. 18 nabi dan seluruh bapaknya, seluruh anaknya, seluruh saudaranya, artinya seluruh umat manusia, kalau mereka berbuat syirik, maka seluruh amalnya terhapus. Sehingga dalam urusan syirik itu Allah nggak pakai kompromi. Tidak ada istilah manusia yang dikecualikan. Kalau nabi yang melakukan syirik, separuh dosanya hilang, tidak ada. Kalau keturunan nabi yang melakukan syirik, dapat hak khusus prerogatif karena dia keturunan nabi sehingga diampuni, tidak ada. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Kalau mereka berbuat syirik, maka seluruh amalnya terhapus, tak terkecuali amalnya para nabi. Maka ada sebuah dosa yang apabila dosa itu dilakukan, semua ketaatan dan amal soleh yang pernah dilakukan oleh hamba rano gunane, semuanya tidak ada manfaatnya. Sebab amal itu bisa terhapus disebabkan karena kesalahan yang bisa menghapus amal. Bapak Ibu bisa lihat ya, bagaimana cerita yang Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang sosok makhluk yang dulu dikenal sangat rajin ibadah. Saking rajinnya makhluk ini dalam beribadah, sampai makhluk ini dikumpulkan bersama para malaikat. Tapi gara-gara dia melakukan sebuah kesalahan, semua amalnya tidak ada gunanya. Makhluk siapa yang dimaksud? Iblis. Iblis itu dulu orang yang rajin ibadah. Makanya kalau sebatas yang penting rajin ibadah itu belum cukup. Karena orang ketika rajin ibadah belum tentu selamat amalnya. Iblis itu dulu rajin ibadah. Saking rajinnya ibadah sampai kumpulnya bukan sama jin, tapi kumpulnya karo sinten? Malaikat. Iblis itu jin atau malaikat? Iblis itu dari golongan jin atau malaikat? Jin. Napa dalile, Pak? Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Kahfi, "Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min dunillah." Iblis itu dari golongan jin, fafasaqa an amri rabbi, dan dia durhaka dari perintah Allah. Makanya pada saat dia ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ma mana'aka an tasjuda id amartu?" Apa yang menghalangimu untuk sujud kepada Adam ketika aku perintahkan kamu? Apa jawab dia? Ana khairum minhu. Qala ana khairum minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Iblis bilang, aku lebih baik daripada Adam. Kau ciptakan aku dari api, sedangkan kau ciptakan Adam dari tanah. Dia menyebutkan asal penciptaannya, yaitu dari apa? Api.
Makhluk yang tercipta dari api itu siapa? Jin. Wa khalaqal janna mim marijin min nar. Dia yang menciptakan jin dari marijin min nar, dari kobaran api. Baik. Sehingga kalau sebatas orang itu rajin ibadah belum cukup. Karena ternyata di sana ada kesalahan yang bisa menyebabkan amal ibadah seorang hamba itu hangus. Di antara kesalahan itu adalah perbuatan kesyirikan. Makanya Bapak Ibu, ini menunjukkan bahayanya syirik. Kabeh amal soleh, amal taat, rajin ibadah, rajin sholat, rajin tahajud, rajin sedekah, semuanya tidak ada artinya kalau yang bersangkutan berbuat syirik. Makanya penting sekali bagi setiap muslim kudu ngerti apa itu syirik dan bagaimana rincian syirik. Sehingga hakikat dari menjaga tauhid adalah bagaimana seseorang itu meninggalkan semua praktek kesyirikan. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Hei Muhammad, la in asyrakta, nek awakmu nglakoni syirik, la yahbatanna amaluk, kabeh amalmu terhapus. Ini ultimatum tanpa pengecualian. Sampai manusia terbaik seperti Nabi Muhammad SAW mendapatkan ultimatum yang sama. Wahai Muhammad, nek awakmu nglakoni syirik, maka seluruh amalmu terhapus. Wala takunanna minal khasirin, dan engkau akan menjadi orang yang sangat rugi. Dan kalau kita perhatikan dalam Al-Quran, Allah banyak sekali memberikan ancaman tentang kesyirikan, ancaman terhadap perbuatan kesyirikan dengan ancaman-ancaman yang semuanya serba mengerikan. Coba kita sebutkan Pak ya. Yang pertama, pelaku syirik seluruh amalnya terhapus. Tadi sudah kita bacakan beberapa ayat yang menyebutkan itu. Yang kedua, orang yang berbuat syirik diharamkan oleh Allah untuk masuk surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar." Sapa sing nglakoni syirik, maka Allah haramkan dia untuk masuk surga dan tempatnya di neraka. Karena itu ketika ada orang berbuat syirik tapi berusaha untuk dibela oleh Nabi, pembelaannya itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya siapa Pak? Ayahnya Ibrahim alaihissalam. Bapaknya Nabi Ibrahim itu diceritakan dalam Al-Quran sebagai sosok yang berbuat syirik. Wa idh qala Ibrahimu li abihi azara atattakhidhu asnaman alihah. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya yaitu Azar, atattakhidhu asnaman alihah, apakah engkau akan menjadikan berhala-berhala ini sebagai Tuhan? Nah, Ibrahim ini sangat cinta sekali sama bapaknya. Cintanya Ibrahim kepada bapaknya itu sampai membelani bapaknya hingga di akhirat. Diceritakan dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadis riwayat Bukhari, yalqa Ibrahimu azara yaumal qiyamah wa fi wajhi azar qatara ghabara. Besok di hari kiamat Ibrahim akan ketemu bapaknya yaitu Azar, dan di wajah bapaknya Azar ini, di wajah si Azar ini penuh dengan debu dan kusut. Kemudian Ibrahim mengatakan kepada bapaknya, alam aqul lak alla ta'sini, wahai bapak, bukankah aku sudah pernah bilang sama kamu, kau jangan menyimpang dari ajaranku. Maka si bapaknya ini mengatakan, al-an la a'sika, mulai hari ini aku tidak akan menyimpang dari ajaranmu. Lalu Ibrahim mengatakan, qala ya rabbi innaka qad wa'adtani alla tukhzini yauma yub'atsun. Ya Allah, bukankah engkau telah berjanji kepadaku bahwa engkau tidak akan membuatku hina di hari manusia dibangkitkan. Wa ayyu khizyin akhza min abil ab'ad, dan kehinaan apalagi yang lebih menyedihkan ketika aku dijauhkan dari bapakku.
Qala Allahu azza wa jalla, lalu Allah Ta'ala mengatakan, inni haramtul jannata 'alal kafirin, aku haramkan surga untuk dimasuki orang kafir. Jadinya gimana? Bisa jadi ada syafaat Nabi yang tidak diterima oleh Allah, karena syafaat itu bergantung kepada apa Bapak Ibu? Izinnya Allah. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'izni. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya Allah. Sehingga upaya yang dilakukan oleh seorang nabi untuk membela bapaknya, tapi bapaknya ini musyrik kafir, tidak diterima oleh Allah. Bagaimana lagi dengan yang bukan bapaknya? Makanya tidak ada jaminan Bapak Ibu. Kalau orang itu rajin ibadah tapi dia tidak menjaga akidah, tidak ada jaminan untuk bisa dapat surga. Ini yang kedua. Ancaman yang kedua apa tadi? Haram masuk surga. Ancaman yang ketiga, tidak akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang dosa syirik, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni ketika dia disekutukan, dan Allah mengampuni dosa di bawah syirik. Maka kalau sampai dosa syirik itu dibawa sampai mati, tegese sampai mati durung tobat, tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dosa-dosa yang lain ada peluang untuk diampuni oleh Allah, tapi kalau dosa syirik maka tidak ada peluang untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ancaman yang lain ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan orang syirik yang nyawanya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman di surat Al-Hajj ayat 31, wa may yusyrik billah faka'annama kharra minas sama fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahih. Siapa yang menyekutukan Allah, maka dia akan dijatuhkan dari langit, kemudian dia disambar oleh burung atau diterpa oleh angin kencang sehingga dia terlempar ke tempat yang jauh. Nah, Nabi SAW pernah mengutip ayat ini ketika beliau bercerita tentang perjalanan ruh pasca kematian. Dalam hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dan yang lainnya dari sahabat Al-Bara' bin Azib, ruh orang musyrik ketika dicabut oleh Allah melalui para malaikatnya, kemudian dibawa naik, sampailah di langit dunia. Ketika sampai di langit dunia, dia tidak diizinkan untuk masuk ke langit dunia. Akhirnya fatutrahu ruhuhu, ruh itu dilemparkan oleh malaikat. Kemudian Nabi SAW membaca ayat ini, innahu may yusyrik billah wa may yusyrik billah faka'annama kharra minas sama. Orang yang berbuat syirik kepada Allah, maka dia dijatuhkan dari langit. Fatakhtafuhu at-tayr, terus disambar sama burung. Au tahwi bihi ar-rih, atau disambar angin, ditiup angin, fi makanin sahih, terlempar ke tempat yang jauh, sehingga roh itu terhempas, tidak terhormat. Baik, setelah kita tahu akan bahaya syirik, selanjutnya syirik itu kayak apa sih Pak? Kalau tahu ini berbahaya kan berarti kita perlu ngerti hakikatnya. Kurang berapa menit lagi ini? Masih lama. Terus bolak-balik ndelok jam iki jamaah. Kok ora buka-buka. Sabar nggih Pak. Sesaat lagi insyaallah. Baik. Bapak lihat, di masyarakat kita jika ada sesuatu yang berbahaya, maka pemerintah akan mengadakan kampanye dalam rangka mengingatkan masyarakat akan potensi bahaya itu. Contoh misalnya, kita kan sering baca ya, ada poster yang tulisannya awas bahaya apa? Awas bahaya
penyakit A, awas bahaya penyakit B, awas bahaya C, ngoten nggih. Sehingga pemerintah mengadakan kampanye untuk memperkenalkan masyarakat akan adanya bahaya penyakit-penyakit tertentu. Cuman kita tahu di masyarakat kita standar bahaya itu kan sesuatu yang sifatnya terukur berdasarkan duniawi. Kita nggak pernah misalnya dapat peringatan awas bahaya syirik ditempel di mobil. Pernah nggak Pak lihat kayak gitu? Adanya kan awas bahaya laten korupsi, awas bahaya AIDS, awas bahaya virus HIV. Lebih menakutkan mana? Dosa zinanya atau virus HIV-nya? Lebih menakutkan mana Pak? Saya pernah masuk di sebuah apartemen atau hotel itu ya. Tempelan awas bahaya HIV ada, tapi tidak ada tempelan awas bahaya zina, ada. Karena mereka tidak menganggap dosa ini sebagai sesuatu yang berbahaya. Tugas muslim yang tahu kalau dosa itu bahaya, sampaikan. Nah, kita yang sudah tahu kalau syirik ini bahaya, maka kita perlu menyampaikan kepada masyarakat sebagaimana Al-Quran menyampaikan peringatan ini di banyak tempat, untuk memberikan ya kewaspadaan bagi masyarakat. Syirik ini satu perbuatan dosa, tapi pasalnya bertingkat, pasal berlapis ya, sehingga kesalahannya satu tapi kena pasal berlapis, tidak diampuni dosanya, seluruh amalnya terhapus, nggak ada gunanya, orangnya diharamkan untuk masuk surga dan tempatnya kekal di neraka, ketika mati dia dijatuhkan dari langit. Nah, selanjutnya syirik itu apa Pak? Kita akan lihat tentang definisi syirik, dan Anda bisa ambil dari firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah memperkenalkan dirinya. Walam yakullahu kufuwan ahad. Walam yakullahu kufuwan ahad. Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya dalam Al-Qur'an. Qul huwallahu ahad. Allah itu Esa. Allahu samad. As-samad itu artinya zat yang tidak butuh seluruh makhluk, sehingga dia menjadi tempat bergantung bagi makhluk semuanya. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak punya anak dan tidak punya bapak. Orang musyrikin itu pernah tanya kepada Nabi SAW, ya Muhammad, insib lana rabbak. Hei Muhammad, Tuhanmu itu bin siapa toh? Nah, tanya bin siapa? Ini jenengan kan gadang ya Pak, Paijo bin Paimin. Karena manusia itu punya nasab. Dalam pemahaman orang musyrik, Tuhan itu punya nasab. Makanya mereka sampai tanya sama Nabi SAW, insib lana rabbak. Coba asal usul Tuhanmu itu dari keturunan siapa? Kalau orang paganisme itu kan dewa ini adalah hasil keturunan dari perkawinan antara A sama B, maka terlahirlah dewa Heraklius. Gitu. Dewa matahari itu hasil perkawinan antara dewa ini sama dewa ini, jadilah dewa matahari. Jadi dalam ajaran paganisme, Tuhan itu punya nasab. Maka ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, lam yalid wa lam yulad. Dia tidak punya anak dan tidak punya bapak. Maka tidak ada Allah bin siapa, tidak ada. Lalu di bagian akhir Allah mengatakan walam yakullahu kufuwan ahad. Dan tidak ada yang sekufu dengan Allah. Sekufu niku napa? Sekufu artinya sepadan, yang setara dengan Allah. Nah, berdasarkan ayat ini, maka para ulama memberikan definisi syirik. Dititeni nggih, yang belakang mungkin lagi arisan, leren dulu arisannya ya. Definisi syirik ngendikane para ulama, taswiyatu ghairillah billah fi syai'in min khasaisillah.
Sampeyan eling-eling ya. Syirik itu pengertiannya adalah menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang menjadi kekhususan bagi Allah. Dibaleni Pak. Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang menjadi kekhususan Allah. Jadi ada dua kasus. Satu, menyamakan Allah dengan makhluk. Ini tindakan kekufuran. Seperti pernyataan orang Yahudi. Yahudi itu mengatakan Allah itu fakir. Yahudi mengatakan innallaha faqirun wa nahnu aghnia sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya. Yahudi bilang Allah itu fakir dan kamilah orang yang kaya. Yahudi juga mengatakan yadullahi maglulah, tangan Allah terbelenggu. Gullat aidihim wa lu'inu bima qalu. Justru tangan mereka lah yang terbelenggu dan mereka akan dilaknat disebabkan apa yang mereka ucapkan. Ini bentuk menyamakan Allah dengan makhluk. Sedangkan syirik menyamakan makhluk dengan Allah. Makhluk yang rendah diangkat tinggi-tinggi sehingga setingkat dengan Allah dalam hal yang itu menjadi kekhususan Allah. Contoh, okay? Satu-satunya yang bisa menciptakan adalah Allah. Maka kalau ada orang yang meyakini makhluk A ini bisa menciptakan sesuatu tanpa asal mula, berarti dia menyamakan selain Allah dengan Allah. Contoh yang lain, satu-satunya yang bisa mengendalikan alam semesta hanya Allah. Yang bisa menurunkan hujan hanya Allah. Yang bisa mengatur cuaca hanya Allah. Yang bisa mengatur alam hanya Allah. Kalau sampai ada orang yang meyakini Kanjeng Sinten itu Pak, wali yang bisa mengatur alam, mengendalikan hujan, berarti dia menyamakan Allah dengan menyamakan makhluk dengan Allah dalam hal yang menjadi kekhususan Allah, yaitu mengatur alam semesta. Nyuwun sewu nggih. Masih banyak sebagian orang yang punya keyakinan seperti ini. Hati-hati, nek awakmu lewat ning kuburan sing sopan, nanti ndak leluhurmu marah. Nanti ndak leluhurnya marah. Saya mau tanya, rupane leluhur marah niku kados napa, Pak? Leluhur nek nesu niku rupane kados napa, Pak? Pernah nggak mendengar seperti itu? Iki engko nek leluhur wis marah, leluhur kita marah, wah bisa ra karu-karuan. Saya mau tanya, rupane leluhur marah itu kayak apa sih? Oh, nanti terjadi gempa bumi, Mas. Terjadi banjir, terjadi angin kenceng, sampai tsunami, itu gara-gara leluhur marah. Kalau sampai ada orang yang punya keyakinan seperti itu, dia musyrik itu. Karena tidak ada yang bisa menciptakan itu semuanya kecuali Allah. Siapa yang bisa mendatangkan bencana? Allah. Sebagaimana dia zat yang menjaga langit dan bumi terjaga dalam kondisi baik. Maka kalau ada bencana, Allah Subhanahu wa ta'ala yang mendatangkannya. Dialah satu-satunya yang menurunkan hujan. Sebagaimana pula dia satu-satunya yang bisa mengatur gelombang. Alam ini yang jaga adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih banyak orang di sekitar kita, Pak, yang punya keyakinan berkaitan dengan masalah leluhur. Awaslah, hati-hati, engkau nek leluhur marah, maka nanti akan terjadi ini, terjadi ini. Tidak boleh, Pak, punya keyakinan seperti itu. Sehingga tidak ada istilah leluhur marah kemudian terjadi bencana alam, itu tidak ada. Karena bencana alam ini dari siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggih, nyuwun sewu, sekarang itu mulai banyak digalakkan model acara-acara di mana orang itu sajen kepada selain Allah. Orang berpikir kayak gini,
Kita kan sudah sering mengambil dari alam. Ada yang mengambil dari laut, ada yang mengambil dari hasil gunung, ada yang mengambil dari hasil sungai, mengambil dari hasil mana? Hasil alam dan seterusnya, hasil bumi. Maka sebagai wujud rasa terima kasih kita kepada alam, kita kembalikan sebagian ke alam. Katanya begitu. Akhirnya gimana? Terus mereka melakukan sajen di alam. Wonten sing rupane larung ning segara. Wonten sing rupane sedekah bumi menanam kepala kerbau di lereng gunung. Ada yang merti sungai. Ngapain merti sungai? Sajen di sungai. Ana sing merti desa, sajen ning pojok-pojok desa. Kita mau tanya, nek sajen niku yang dikasihkan apa? Ya tergantung tempatnya, Mas. Nek merti desa, kepala kambing. Nek merti sungai, kepala ayam cemani. Kalau dekahan ke lereng gunung, kepala kerbau. Larung laut, kepala kerbau. Kenapa yang dikirim kok kepala? Wah, senenganin ndah sih. Apa enggak seneng sampil? Yang banyak dagingnya mana? Nggih? Sampil. Yang banyak dagingnya kan paha. Tapi kenapa yang dikasihkan kok kepala? Karena dia mempersembahkan sesembelian itu kepada selain, dia mempersembahkan sembelian binatang itu kepada selain Allah. Dan ini termasuk di antara bentuk menyembah kepada selain Allah dengan cara menyembelih binatang untuk selain Allah. Makanya orang musyrik di masa jahiliyah, mereka mempersembahkan sembelian kepada selain Allah. Orang musyrik di zaman milenium juga mempersembahkan sesembelian kepada selain Allah. Dan tidak boleh berkeyakinan seperti ini. Loh, tapi kan ini sebagai bentuk rasa terima kasih. Kalau kamu berterima kasih kepada sungai, berterima kasih kepada gunung, dan seharusnya berterima kasih kepada pencipta sungai, pencipta gunung. Bukan sajen di sungai, bukan sajen di gunung. Siapa pencipta laut? Allah. Nyuwun sewu nggih, sing jaga segara kidul niku sinten, Bu? Hah? Sing jaga segara kidul niku sinten? Ikan. Allah. Siapa yang menjaga laut lor? Allah. Tapi masing-masing duwe jeneng dhewe-dhewe. Segara kidul jenenge Nyi Roro Kidul. Nek segara lor jenenge Dewi Lanjar. Engko nek ning Merapi jenenge napa sih? Hah? Sing jaga Merapi sapa jenenge, Pak? Niku juru kuncine. Sehingga digawe-gawe dhewe, dijeneng-jenengi dhewe. Sinten? Mak Lampir. Itu sinetron. Nah, orang itu kan kadang kayak gitu, Pak. Digawe-gawe dhewe, dijeneng-jenengi dhewe. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, in hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Itu hanyalah nama yang kalian buat-buat sendiri dan yang dibuat oleh leluhur kalian dulu. Sehingga terkadang, mohon maaf Pak, ada kuburan yang dikeramatkan dan itu punya spesialisasi. Nek golek rezeki kuburane Kanjeng sinten A. Nek golek jodoh kuburane Kanjeng sinten B. Nek golek napa meleh kuburan iki kuburan ini. Jadi ada posnya sendiri-sendiri. Nek golek rezeki miturut wong Jawa, terutama Jawa Tengah, itu golek nang pundi? Nggih, Kemukus. Gunung napa? Gunung Kemukus, Tengkawi. Dan Masya Allah, prakteknya itu jorok sekali. Apa yang dilakukan, Pak? Nggih, zina dulu. Harus napa? Zina. Sampai ada salah satu mahasiswi yang melakukan penelitian untuk jadi tugas akhir tentang bagaimana praktek
orang nyari pesugihan di Kemukus. Itu ketika dia datang ke sana ditawari. Ayo girap-girap, dia nggak mau. Sehingga sampai ada suami istri yang dia punya utang banyak karena bingung, stres piye carane nggo bayar utang. Suami istri ini datang bareng-bareng ke Gunung Kemukus. Terus gimana? Lanang zina karo wong wedok ning kono, sing wedok ya zina karo sing lanang, sama-sama tahu. Habis itu pulang berdua. Iku perasaan atine kaya apa? Masya Allah. Demikianlah yang namanya praktek syirik, itu biasanya gandeng dengan perbuatan jorok yang lainnya. Dan ini termasuk diantara bentuk menyamakan selain Allah dalam hal membagi rizki. Padahal satu-satunya yang bisa menetapkan rizki sinten? Allah. Dia punya keyakinan bahwa penunggu gunung ini, simbah ini bisa mengatur alam, bisa mengatur sungai, bisa memberi rizki. Semua itu adalah keyakinan kesyirikan. Baik, contoh yang lain. Satu-satunya yang tahu hal yang gaib hanya Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Sampaikanlah wahai Muhammad, di langit dan di bumi ini tidak ada satupun yang tahu hal yang gaib kecuali Allah. Mongkone ada orang yang punya keyakinan, iku lho Pak, jarine Pak, si A itu weruh sadurunge winarah. Dia sudah tahu sebelum diberitahu. Dia punya kemampuan mengetahui hal yang gaib. Nggih nyuwun sewu nggih, semua keyakinan si A tahu hal yang gaib dan seterusnya itu bohong semuanya. Karena hal yang gaib itu tidak pernah dibocorkan oleh Allah. Allah berfirman di surat Al-Jin, "Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada." Dialah zat satu-satunya yang tahu hal yang gaib, dan Allah tidak pernah membocorkan hal yang gaib itu kepada siapapun. Allah tidak pernah membocorkan hal yang gaib itu kepada siapapun. Illa manirtadha mir rasulin, kecuali rasul yang Allah ridhoi. Sehingga rasul diberi wahyu, diberitahu besok akan ada A, besok akan ada B. Tapi itu melalui apa? Wahyu. Sehingga nyuwun sewu, kalau ada orang yang ngaku-ngaku ngerti barang hilang, misalnya dompete jenengan hilang, nopo sepeda motore hilang, bahkan mobil hilang. Kadang orang kalau kehilangan barang melayune teng pundi? Dukun. Melayu ning dukun, kon golekno. Terus sama dukunnya ini ditebak. Aku ngerti mobilmu, sepeda motormu ono ning wetan, ning ngisor Barongan. Arah ngetan ngisor Barongan, ya sak pirang-pirang. Maka dia biasanya cuma ngasih kata kunci yang sifatnya global. Kalau sampai ada orang yang ngaku dia tahu barang hilang, di situ ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama bohong. Kemungkinan yang kedua dialah malingnya. Nah, makanya ngerti barangnya nanti. Karena tidak mungkin orang itu bisa tahu hal yang gaib, mustahil. Makanya kalau sampai ada orang yang ngaku-ngaku hal yang gaib, pastikan dia ini pembohong. Sehingga Nabi SAW sampai memberikan ancaman kepada umatnya tentang orang yang suka bermain perdukunan dan konsumennya para dukun. Konsumen para dukun, kata Nabi SAW, man ata arrafan au kahinan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sapa sing teka marang dukun, siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal, lalu dia tanya kepada dukun itu tentang masalah apapun yang sifatnya gaib, kemudian dia benarkan, berarti dia telah mendustakan apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, mendustakan Al-Quran. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW memberikan ancaman, man ata arrafan au kahinan fasa'alahu an syai'in
lam tuqbal lahu salatuhu arba'ina yauman. Sapa sing teko marang dukun dan dia tanya tentang sesuatu walaupun tidak sampai membenarkan, aku mau penasaran ya Pak, ya mau pengen ngerti walaupun saya juga tidak meyakini 100%, tapi penasaran. Apa ancamannya? Lam tuqbal lahu salatuhu arba'ina yauman, salate ra ditampa selama 40 hari. Sehingga rinciannya begini, datang ke dukun, tanya dan membenarkan, kufur kepada Al-Quran. Datang ke dukun dan bertanya tapi sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Maka jangan coba-coba mendatangi dukun. Tapi Pak, kula niku mboten teko ning dukun ya Pak, tapi katanya orang pintar. Ya, mau disebut orang pintar, mau disebut abnormal, mau disebut paranormal, hakikatnya kalau nebak-nebak hal yang gaib, hakikatnya apa? Dukun, sama. Walaupun sebutannya sebagai ustadz atau kiai atau tokoh agama, karena gaib itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu ya, kita ini tidak boleh terlalu kepo dengan sesuatu hal yang gaib, sehingga banyak bertanya berkaitan dengan hal yang gaib itu dilarang dalam agama Islam. Allah Subhanahu wa taala mencela orang yang nebak-nebak hal yang gaib. Sayaquluna thalathatun rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib. Tentang jumlah Ashabul Kahfi, ana sing bilang 3 orang, yang keempat anjingnya. Ada yang bilang 5 orang, yang keenam anjingnya. Rajman bil ghaib, cuman nebak-nebak ahli yang gaib. Wa yaquluna sab'atun wa thaminhum kalbuhum. Ada yang bilang jumlahnya 7, yang ke-8 anjingnya. Maka hal yang gaib yang enggak jelas seperti ini, sudahlah kalian biarkan hal yang gaib jadi hal yang gaib, tidak perlu dicari tahu. Baik. Dan beberapa hal yang menjadi kekhususan Allah yang lain, apabila seorang hamba dia menganggap bahwasanya ada makhluk yang punya kemampuan itu, berarti dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya bagian yang terakhir ya, ini berkaitan dengan masalah kemurnian beramal. Kita diperintahkan kalau beramal itu yang ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali ketika beribadah kepada Allah dengan penuh ikhlas. Ikhlas itu berarti gimana Pak? Harapan dia adalah kembali kepada Allah. Sehingga Bapak Ibu ketika beramal, pastikan harapan kita satu, agar kita mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah ikhlas. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Siapa yang berharap untuk mendapatkan pertemuan yang baik dengan Allah, maka dia harus beramal soleh, yaitu dengan mengikuti Nabi SAW, dan dia jangan berbuat syirik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu diwaspadai, terkadang akidah seseorang itu dipengaruhi oleh budaya. Berbudaya ini boleh atau tidak? Kurang berapa menit Mas? Masih lama. Berbudaya itu boleh enggak? Boleh. Yang enggak boleh menjadikan budaya sebagai agama. Nah, kapan orang itu menjadikan budaya sebagai agama? Nalikane budaya itu dijadikan sebagai landasan keyakinan dan ideologi. Nah, di tempat kita kan cukup banyak seperti itu ya. Makanya kalau Anda pingin tahu cara niten ini pripun toh Pak? Kalau itu termasuk ideologi yang berasal dari budaya. Ketika jenengan punya keyakinan
tapi sumbere jarene. Jarene wong tua iki ngene iki. Jarene ngene, jarene ngene. Keyakinan dia tapi sumbernya apa? Jarene dan jarene. Nah, itu berarti dia punya keyakinan tapi sumbernya karena budaya. Keyakinan kok jarene. Meyakini sesuatu jangan jarene. Saya yakin Allah itu esa. Dari mana kamu tahu? Qul huwallahu ahad. Saya yakin bahwa Allah itu tidak punya anak. Dari mana kamu tahu? Lam yalid wa lam yulad. Tapi kalau ada orang yang punya keyakinan kok berasal dari jarene. Jarene nek kaya ngene iki engko leluhur nesu ya, Pak. Jarene sinten. Nah, di Jawa itu banyak sekali ya keyakinan yang bersumber dari jarene. Nah, makanya kita tinggalkan yang kayak gini ya. Jangan sampai kita ini punya akidah yang berasal dari al-aqidah al-jariniyah. Nah, akidah jarene kan. Itu tidak benar ya. Yang namanya akidah itu harus bersumber dari siapa? Wahyu yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, walhamdulillah. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan karena tadi peringatannya jam 5.45 nggih. 54. Baik. Mungkin ada sedikit waktu, barangkali ada jamaah yang mau menyampaikan sesuatu, kami persilahkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, monggo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tatoyur itu termasuk syirik. Ini pertanyaan atau pernyataan? Pertanyaan. Piyambake tanglet, apakah tatoyur itu termasuk syirik? Bapak Ibu ada nggak yang sudah pernah dengar tatoyur itu apa? Belum? Paham tatoyur niku napa? Tatoyur belum pernah dengar. Tahayul. Nah, ini tatoyur. Salah satu bentuk tahayul adalah tatoyur. Tatoyur itu salah satu bentuk tahayul. Napa to Pak tatoyur itu? Berkeyakinan sial disebabkan karena sesuatu yang diyakini itu bisa mempengaruhi takdir. Contoh, okay? Contoh, ada orang yang dia berkeyakinan sial dengan ulan suro. Nah, niki sinten niki? Dadi nek ulan suro niku aja sampai nglakoni hajatan. Ulan suro niku ulan nggawa cilaka. Sampai wani hajatan ning ulan suro, engko ketemune cilaka. Niki keyakinan sinten, Pak? Hah? Keyakinan sinten nih? Jarene wong tua dhisik kaya ngono. Dan mohon maaf Pak, ini keyakinan Jogja dan sekitarnya. Jawa Tengah, Jogja dan sekitarnya itu punya keyakinan ulan suro, ulan gawa cilaka, sehingga tidak boleh hajatan di ulan suro. Leres ngeten niku? Nggih. Leres? Orang Jawa punya keyakinan kayak gitu. Jawa Timur beda lagi. Kalau di Jawa Timur bulan sial itu bulan Dzulqa'dah. Mereka sebut sebagai bulan selo. Selo niku tegese kesesel Allah. Mongko wong Jawa Timur pantangan mengadakan hajatan di bulan Dzulqa'dah. Kula niki asli Jawa Timur. Sehingga di sana punya prinsip sak jerone ulan Dzulqa'dah, ulan selo pantangan hajatan. Nah, sing bingung asli Jawa Timur manggon ning Jogja. Ini kene ulan Seraya, ini ulan cilaka, iki ulan cilaka. Contoh yang lain. Ada orang punya keyakinan hari geblak itu termasuk hari sial. Geblak, perso hari geblak, hari apa? Kematian. Sehingga kematian Simbah A Selasa Kliwon
simbah B Jumat Pahing, simbah C Sabtu Legi, simbah D Ahad Pahing, Ahad Pon. Arab ngadakno hajatan kentekan dino. Kabeh simbah iki nikmati nek gak Sabtu Ahad. Simbah 1 karena keluarga besar ya, Masya Allah. Ada 10 simbah. Simbah 1 Sabtu Pahing, simbah loro Sabtu Pon, simbah telu Sabtu Legi. Arab hajatan dina Sabtu ketabrak geblak. Simbah berikutnya Ahad Legi, Ahad Kliwon, Ahad Pon. Masya Allah, akhirnya geblak dewi. Ini semuanya keyakinan tatayur. Nabi SAW mengatakan at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Keyakinan tatayur, berkeyakinan sial karena sebab tertentu, itu syirik. Diulangi sampai 3 kali, sehingga kita tidak boleh punya keyakinan seperti itu. Terus Pak, sumber sial yang sebenarnya itu apa Pak? Sumber sial yang sebenarnya adalah dosa. Kalau sampai jenengan punya dosa syirik, itulah sumber sial yang sebenarnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma asabakum mim musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Apapun musibah yang menimpa kalian, fabima kasabat aydikum, itu disebabkan karena perbuatan tangan kalian, tegese dosa kalian. Makanya penyebab sial yang sebenarnya adalah praktek perbuatan dosa yang dilakukan oleh manusia. Bulan Syuro, bulan Muharram, itu disebut oleh Nabi SAW sebagai bulan Allah. Al-Muharram, Syahrullahil Muharram, bulan Allah Muharram. Nabi SAW menyebut bulan Muharram dengan bulan Allah. Wong Jogja nyebut bulan Muharram bulan cilaka. Ini kan kurang ajar toh nggih. Makanya kita tidak boleh memiliki keyakinan seperti ini. Coba saya tanya, jamaah yang dalam waktu dekat mau hajatan ada? Yang dalam waktu dekat mau hajatan, menikahkan putra putrinya? Wonten Bapak? Mbok cobi Pak, akadnya walimanya ulan Muharram. Ya? Kira-kira gimana? Wah, sak kampung geger. Tapi mungkin sesekali perlu dicoba. Saya akan buktikan bahwa keyakinan ini adalah keyakinan menyimpang. Anakku tak nikahkan bulan Muharram. Sekarang kita lihat, betul enggak bulan Muharram untuk alamat ciloko? Wah, ternyata hidupnya bahagia. Walhamdulillah. Berarti selama ini adalah salah. Wallahu a'lam. Pun juga baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat, dan selanjutnya kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah taala memberikan kita taufik untuk selalu istiqomah di atas ajaran tauhid, dan kita mati dalam keadaan sebagai mukmin yang baik. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadu as-samadu alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Wa idza aradta bi'ibadika fitnah faqbidna ilaika ghaira maftunin. Allahumma waffiqna li'amalin ma tuhibbu wa tarda. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amal alladhi yuballighu hubbak. Allahumma inna na'udzu bika an nusyrika bika ma la na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Allahumma amitna 'alal islami wa sunnah. Allahumma amitna 'alat tauhid. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.